Selamat pagi Lo Sumeli. Pagi Lo Sufang. Selamat pagi Dinda. Pagi Lo Sufang. Pagi teman-teman. Lo Sufang hari ini senang Lo Su. Dinda ikut pujian sama kita ya Su. Betul sekali Lo Sufang. Hari ini Dinda bergabung bersama-sama dengan kita untuk memuji Tuhan Lo Su. Betul ya Dinda ya? Iya Lo Su, betul. Wah hebat Dinda. Jadi hari ini Dinda ikut pujian sama Lo Sufang sama Lo Sumeli. Ya, Su. Ya. Iya. Yuk kita berdoa ya anak-anak, lipat tangan, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan yang sudah Tuhan berikan buat kami dan keluarga. Dan terima kasih ya Tuhan, karena sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Dinda, sekarang kita akan mulai ibadah. Kita akan pujian ya. Siap Su, Kita siap. akan pujikan selamat pagi Tuhan, karena kita harus mengucapkan selamat pagi sama bersyukur sama Tuhan buat hari ini. Bisa Dinda. Saya, bisa nyanyinya, bisa lagunya. anak-anak sekarang berdiri. Anak-anak pujikan selamat pagi Tuhan bersama Lo Sufang, Lo Sumeling dan Dinda ya. Yuk anak-anak. semangat yuk. Kita bangkit berdiri ya. Kita sama-sama pujikan. Ikuti gerakannya ya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk muji Tuhan dan benar firman-Nya. Yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi ke sekolah minggu untuk berdoa dan taat pada Tuhan. Amin, haleluya. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi ke sekolah minggu untuk puji Tuhan dan dengar firman-Nya. Yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi ke sekolah minggu untuk berdoa dan taat pada Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan Yesus. Thank you ya Dinda, sudah bantu Lo Sufang sama Lo Sumeling menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Sama berdoa buat teman-teman sekalian tadi. Iya, sama-sama Lo Su. Dinda senang sekali bisa diberi kesempatan untuk bersama-sama melayani. Bagus. Su, Ya. Dinda permisi dulu, mau izin. Karena kan hari ini sudah mulai onset, jadi Dinda mau kembali ke kelas. Oh iya Dinda. Boleh Dinda segera kembali ke kelas ya. Lo Su. Boleh Terima kasih ya. Lo Su. Terima kasih Lo Su Pak. Dadah Terima Dinda. kasih Lo Su Meling. Bye-bye Dinda. Bye-bye. Oh iya Su. Iya. Betul ya. Hari ini ternyata sudah mulai onset loh. Oh iya anak-anak. Hari ini kita ibadah sekolah minggunya sudah mulai onset. Mulai dari kelas TK sampai kelas 6. Jam berapa ya Su ya? Jam 9. Jam 9. Ingat ya anak-anak, jam 9 ya. Ingat anak-anak ya. Nah, kan
tadi Dinda bilang mau melayani karena dia mengasihi Tuhan. Betul. Karena apa ya? Pasti dia merasa kasih Tuhan tuh Karena kasih Yesus itu tinggi, dalam, lebar. wow, berarti kasih Yesus itu manis dan Betul. indah ya. Betul. Yuk anak-anak, kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan kasih Yesus manis dan indah, dan medley dengan kasih Yesus Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya. Karena kasih Yesus memang tinggi. betul sekali, tidak teratasi ya Betul. kasih Yesus tuh ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Memang kasih Yesus itu tinggi ya, tinggi sekali dan dalam. Betul sekali loh ya. Anak-anak, kita pujikan lagu setinggi-tingginya langit ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Anak-anak, sekarang anak-anak saatnya memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Caranya gimana, Su? Kalian ada contoh di bawah ini ya, transfer atau scan QRIS di bawah ini ya. Nah, anak-anak sambil memberikan persembahan, ada pujian, oh how I love Jesus, ya. Oh, lagunya yang itu ya, ya. How I love Jesus. Betul. Oh, how I love Jesus. Ya, itu lagunya ya. Anak-anak sambil memberikan Oke. persembahan, nanti diiringi dengan lagu itu ya. Siap, Su. Su tunggu ya, lo beri waktu untuk kalian memberikan persembahan. Oh how I love Jesus. 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 Because He first loved me. I remember
love for us will never end. Jesus is my Savior. Jesus is my friend. Jesus gave His life for me. His love will never end. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Anak, setelah memberikan persembahan, saatnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah memberkati Papa dan Mama. Pakai persembahan kami ini Tuhan untuk lebih memperluas dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak semua. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum masuk dalam cerita, langsung mau tanya, kira-kira apa ya yang paling kita semua sukai? Apa yang paling kita semua sukai? Wah, dapat kado, dapat hadiah, bener? Siapa yang suka dapat hadiah? Wah, Lausu juga suka ya. Wah, kita seneng kalau kita dapat hadiah. Misalkan kita dapat hadiah ini. Wah, boneka yang sangat lucu ya. Terus bagaimana kalau kita dapat ini? Sepeda. Siapa yang pandemi nggak boleh sepedaan sama papa mama? Tapi sekarang mungkin sudah boleh ya. Nah, tapi tetap harus pakai masker dan berhati-hati. Wah, kalau ini kita dapat hadiah lucu sekali. Halo. Wah, kita dapat papi ya, dapat anak anjing yang kecil lucu. Siapa yang senang? Wah, Lausu juga senang ya. Tapi anak-anak, kita pernah tahu nggak siapa ya yang ngasih hadiah ini? Wah, bisa papa, bisa mama, bisa temennya papa mama ya, bisa juga dari teman kita. Nah, meskipun kita mengasihi, menyukai hadiah-hadiah ini, tentunya kita pasti lebih menyukai sang pemberi hadiah. Bener? Apa ada yang begini? Aku suka boneka ini sih. Yang ngasih siapa? Mama. Oh, kamu lebih sayang mama atau boneka? Boneka. Boleh begitu? Oh, no. Kita pasti lebih sayang pada mama yang sudah memberikan hadiah itu buat kita. Nah, anak-anak, di Alkitab ada cerita seorang yang lebih suka mengasihi barang, mengasihi yang dia sukai daripada yang memberi. Wah, siapa ya itu ya? Mau dengar ceritanya ya? Yuk, sebelum itu kita mau masuk dalam doa, minta Tuhan pimpin kita. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, ikuti Lausu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh menyanyi, memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya bisa duduk tenang, mendengarkan dan mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab. Ada di kitab Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Anak-anak boleh membacanya ya setelah selesai Lause bercerita. Oke? Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, tiba-tiba datanglah seorang muda yang kaya raya. Wah, dia cepat-cepat mau menuju kepada Tuhan Yesus. Ya, sampai di depan Tuhan Yesus, dia langsung sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk dapat mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan memandang orang muda ini dan Tuhan berbicara, kamu tahu 10 perintah Tuhan? Tahu, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan mencuri, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lain-lain ya. Nah, orang muda ini langsung bilang, itu sudah kulakukan guru sejak masa kecil. Wah, orang muda ini anak yang taat pada Tuhan ya, mengikuti 10 perintah Tuhan. Namun anak-anak, apakah keselamatan didapat dari perbuatan baik? No, Tuhan memandang anak muda ini dengan kasih. Tuhan menjawab, kalau kamu ingin sempurna, maka pergilah, jualah semua milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin ini. Setelah itu, kembalilah ke sini, ikutlah aku. Maka hartamu di surga akan ada bagimu. Wah, mendengar itu, orang muda ini tiba-tiba langsung diam. Dia merasa berat. Kenapa ya? Karena orang muda ini kaya raya. Hartanya banyak sekali. Lalu dia lihat-lihat, loh, murid Tuhan Yesus nggak punya apa-apa. Ya, mau ikut sama Tuhan Yesus menjual semua barangnya lalu diberikan kepada orang miskin. Orang muda ini nggak sanggup. Orang muda ini lebih mengasihi hartanya daripada Tuhan. Lalu orang muda ini pergi meninggalkan Tuhan. Anak-anak, berat ya. Orang muda ini lebih cinta akan uangnya daripada Tuhan. Nah, pada suatu kesempatan hari yang lain, Tuhan Yesus sedang jalan juga dan menuju sebuah bait Allah. Di sana Tuhan Yesus mengamati orang-orang memberikan persembahan. Nah, di zaman itu memberikan persembahannya dalam kotak. Ya, orang-orang maju ditaruhlah persembahan ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya datang, kasih persembahan banyak. Gerincing, gerincing, gerincing gitu ya, bunyinya kenceng karena banyak. Tapi gak seberapa lama kemudian ada seorang janda miskin. Janda miskin ini datangnya pelan-pelan, paling akhir ya, dan dia memberikan 2 peser. 2 peser ini 2 keping ya anak-anak ya, koinnya cuma 2 kecil. Loh, sedikit ya? Iya, tapi anak-anak, janda miskin ini gak punya apa-apa. Dia cuma punya 2 peser ini. Tapi dia pengen memberikan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak tahu? Tuhan bilang kepada murid-muridnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang tadi. Loh, kok bisa? Dia cuma 2 peser. Yang tadi banyak loh. Tapi Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya, orang-orang memberi dari kelebihannya. Mereka hanya memberikan asal memberi karena mereka punya banyak. Tapi beda dengan janda miskin ini. Janda miskin ini nggak punya suami, kerja sendiri, miskin, ya. Bahkan dia bisa jadi mikir, kalau persembahan ini saya masukkan, besok saya makan apa?
Nah, tapi janda miskin ini percaya kepada pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya, dan dia tetap mau memberikan yang terbaik yang dia punyai untuk Tuhan. Luar biasa ya anak-anak? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita orang muda kaya dan janda miskin ini? Dari orang muda kaya tadi kita belajar bahwa orang muda tadi berpikir dengan perbuatan baik dia akan mendapatkan keselamatan. Dengan usahanya dia akan beroleh hidup yang kekal. Apakah benar anak-anak? Tidak. Karena hidup yang kekal kita terima secara cuma-cuma hanya dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan melebihi apapun. Kalau tadi orang muda kaya tadi lebih mencintai uangnya, dia lebih mencintai harta yang begitu banyak daripada mencintai Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dari kisah janda miskin ini, kita juga melihat poin apa? Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang jumlah uang yang kita berikan, Tuhan tidak melihat penampilan kita, tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Tuhan senang di saat kita memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tahu hati janda miskin ini sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Dia percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya untuk ke depan. Dan dia mau memberikan yang dia punya, walaupun sedikit ini, satu-satunya yang dia punya untuk Tuhan. Kalau untuk kita, anak-anak, apa yang harus kita perbuat agar kita dapat menyenangkan Tuhan? Kita mau belajar memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Ya, di tengah-tengah kita mau sibuk sekolah, di tengah-tengah kita sibuk main game, ya, di tengah-tengah kita mau melakukan apapun, kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Kita ingat berdoa kepada Tuhan. Kita ingat mau membaca firman Tuhan. Kita juga ingat pergi ke gereja, bertemu dengan teman-teman seiman. Lalu apalagi anak-anak? Kita juga mau menerapkan, kita rela memberikan barang kita untuk orang lain, rela berbagi. Contoh, kita sudah punya mainan yang gak kepake, atau baju kita udah kekecilan. Lalu mama bilang, nih kasihkan ke temenmu atau kasihkan ke mbak. Tapi kita bilang, enggak mau mah, enggak mau, itu kan punyaku, pokoknya enggak boleh dikasih. No, ya, kita belajar memberikan. Kalau memang itu tidak dipakai, bisa untuk membantu orang lain, kita belajar memberi untuk orang lain. Ya, karena Tuhan melihat hati kita, bukan pemberian kita. Asal kita memberikan dengan baik, dengan hati yang senang, Tuhan berkenan. Nah, kalau misalkan tadi ada papis yang kecil ini, ya, lah kita boleh loh main sama papis, boleh, kita seneng ya. Tapi ingat, kalau main juga harus diberesin, bukan setelah main kalau ada kotorannya nggak mau suruh mbak. Nah, kita mulai belajar bertanggung jawab, ya. Dan yang terutama juga waktunya. Nggak sampai habis untuk main dengan papis, tapi kita tetap bisa membagi waktu dengan benar dan mengutamakan Tuhan selalu dalam hidup kita. Nah, bagi anak-anak yang punya talenta, misalkan yang pintar main piano, yang pintar bernyanyi, yang pintar bercerita, yuk kita belajar, ya. Kita belajar bercerita, kita belajar nyanyi sepenuh hati, semuanya untuk Tuhan. Kita mau berikan hati kita semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan melihat jauh ke dalam hati anak-anak. Apakah anak-anak mau memberi yang terbaik untuk Tuhan? Yes! Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua pemberian, berkat,
dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan Tuhan untuk belajar mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Untuk belajar lebih mengasihi Tuhan daripada apapun yang kami miliki di dunia ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh belajar taat dan semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bisa? Yuk kita sama-sama ya, kita ikuti. Matius 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yeay, pinter semuanya. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama.
Nah anak-anak, ini saatnya kita berpisah sama anak-anak karena ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi kita tetap menunggu anak-anak. Minggu depan Lause tunggu kalian ibadah sama-sama dengan Lause secara onsite. Jam 9 ya anak-anak. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. In his steps, in my shoes, asking all the time, what would Jesus do? Obeying your words, like he showed us to.